Oke, halo semuanya. Jadi untuk tanggal 9 Juli 2025 ini ada teaser interlude terbaru lagi dari Genshin Impact yang berjudul Keterbatasan Dewa ya. Jadi sini video dimulai dengan tekstur gambar gitu ya. Dari seekor burung. Terus di sini digambarkan ada seorang perempuan, nenek tua, dan di sini ada beberapa orang yang mendatanginya. Terus di sini dia menceritakan tentang dewa-dewa. Ada beberapa dewa yang disebutkan. Salah satunya di sini adalah Shade of Life. Terus di sini ada Shade of Death atau Ronova, dewa kematian gitu lebih tepatnya. Terus di sini ada dewa waktu atau Shade of Time atau lebih dikenal dengan nama Istaroth. Nah, terus terakhir di sini nih. Di sini ada Unknown God atau dewa yang pertama kali kita ketemu di cutscene pertama Genshin Impact sebelum kita memilih karakter utama kita. Jadi dari sini menyebutnya bahwa karakter itu adalah dewa ruang dan waktu. Terus setelah dia menyebut ini, dia tiba-tiba ketiup angin kencang gitu. Terus dia tiba-tiba bisa melihat yang berkuasa atas ruang dan waktu menghentikan sepasang pengembara, terus memisahkan mereka tanpa ampun. Ya, terus di sini tiba-tiba pohonnya itu kayak tertembak gitu sama sinar cahaya kayak gini. Jadi ini adalah sinar cahaya dari Shade of Death atau Ronova ya. Dan di sini di reveal pertama kalinya muka dari Ronova atau dewa dari kematian itu. Dan dia menyebutkan Naberius, tapi dia berasumsi bahwa dia salah karena dia tahu Naberius itu telah bergabung dengan Rendotir. Jadi dia berpikir bahwa ini adalah kelakuannya Rendotir. Ya pokoknya Rendotir melakukan sesuatu lah. Jadi ini adalah Rendotir atau Naberius. Pokoknya muka mereka hampir sama lah. Jadi mereka terpisah jadi dua gitu ya. Terus di sini si Rendotir ngomong nih kalau kehidupan di sini sudah nggak bagus banget akibat campur tangan dari dewa ruang dan waktu itu tadi. Jadi yang dia lihat sudah lebih dari cukup. Jadi dia nggak mau tuh mengeksperimen menghidupkan lagi orang-orang yang tadi karena si Rendotir ini kan dewa kehidupan. Dan yang ada di tempat biru ini adalah si Naberius atau si dewa kehidupan itu. Karena memang si Rendotir kan sudah bergabung sama dia. Jadi si Rendotir yang mengendalikan seluruh badannya gitu. Tapi berarti kita mungkin nggak bisa ngelihat muka Rendotir sebelum bergabung sama dia ya. Atau emang ini muka aslinya Rendotir kita nggak tahu sih. Tapi ini kayaknya memang mukanya Naberius. Jadi untuk Naberius suaranya agak calm gitu. You seem to wield my power as if it were nothing but a plaything for your amusement. Although merging with you has stripped me of agency. Jadi di sini sebenarnya mereka mereveal sesuatu bahwa si Rendotir itu bisa mengendalikan seluruh tubuhnya si Naberius. Tapi si Naberius tidak bisa mengendalikannya juga. Tapi dia tetap bisa berkomunikasi sama si Rendotir, masih bisa debat-debat gitulah kayak si A sama si Raiden Shogun gitu. Terus ini si Ronova menanyakan sesuatu kepada si Istaroth. Jadi dia menanya kenapa dia menganugerahkan sejarah kepada mereka gitu. Atau mungkin sejarah yang diceritakan si ibu-ibu tadi gitu, nggak ada yang tahu. Jadi di sini Istaroth juga memberitahu bahwa mereka di sini mencari yang namanya Asmodee. Jadi si Asmodee itu adalah ruler of space atau shade of space atau god of space atau dewa ruang dan waktu. Jadi jadi si Ronova meminta si Istaroth untuk menyampaikan pendapatnya lebih awal, mungkin sebelum si Ronova melakukan hal yang tadi ya. Ya, dan di sini si Ronova ngomong lagi nih sama Istaroth yang ngomong sebelumnya. Jadi sepertinya mereka memang mencari si Asmodee. Jadi di sini lanjut ke scene di mana mereka sedang berkumpul, mungkin di Celestial atau di mana gitu. Di sini ada Rendotir, di sini ada si Istaroth dan di sini ada si Ronova. Jadi kurang satu nih. Ya, mungkin si Asmodee itu tadi yang mereka cari ya, salah satu bayangannya. Jadi si Ronova ngasih tahu kalau salah satu dari mereka tuh absen di pertemuan dari mereka ini. Makanya mereka cuma bertiga tadi kan. Terus di sini Istaroth ngomong nih. Atau jangan-jangan Istaroth ngelanjutin. Dia sudah pindah kubu. Jadi salah satu dari mereka ini sudah pindah kubu ke ya mungkin musuh mereka atau kemana gitu. Yang jelas nggak sejalan lagi sama mereka. Ya, jadi di sini si Rendotir ya. Ini si Rendotir nih, bukan si Naberius. Naberius itu ingat lagi dia Shade of Life atau dewa kehidupan gitu. Jadi dia kayak menyinggung mungkin bahwa Naberius dilahap gitu sama si Rendotir. Terus di sini lanjut nih, ini gambarnya memang lagi si Rendotir bahwa si Ronova yang berbicara dan dia mempertanyakan sudah pindah kubu seperti itu. Terus si Ronova nanya lagi nih, mereka berdua ngomong hal ini tuh kayak hal yang sepele banget gitu loh, kayak hal yang sudah biasa banget. Dia seperti nggak terima gitu. Ya, jadi si Ronova memperingatkan lagi sama si Istaroth sama si Rendotir juga bahwa mereka ini adalah bayangan yang berkuasa dan mereka merupakan cerminan dari prinsip langit. Artinya mereka tidak boleh terlihat lemah.
Nah, jadi ini ada yang unik nih. Jadi pola bajunya yang kayak gini, ini kan sering banget nih kita temui kalau kita explore Tefat gitu ya. Nah, pola kayak gini ada di bajunya Paimon loh. Ya, ditambah lagi untuk bajunya dan warna rambutnya, Asmodee itu atau dewa ruang dan waktu, itu mirip banget sama Paimon. Nah, terus di sini Renova mengingatkan lagi, gak mungkin salah satu dari mereka berkhianat kecuali si Asmodee itu mencintai majikan barunya lebih dari dirinya sendiri. Ya, tambah lagi Paimon itu ibaratnya MC kita itu jadi majikannya Paimon gitu loh. Terus Paimon sayang banget sama kita. Ini kayak lebih mengiyakan banget kalau Asmodee itu adalah Paimon. Ya, jadi di sini aku ada satu hal lagi nih yang bisa membuktikan bahwa Asmodee itu adalah Paimon. Selain dari warna rambutnya dan juga warna bajunya yang mirip-mirip lah, walaupun bentuknya nggak mirip banget gitu. Jadi di Archon Quest Natlan 5.7, di sini kita bertemu sama di Reddit. Ya, buat kalian yang sudah mengerjakan, kalian pasti tahu lah si di Reddit ini kan dari ruang dan waktu yang berbeda. Nah, waktu di sini kita itu berpegangan tangan sama si di Reddit, yang artinya kita bisa masuk ke ruang dan waktunya si di Reddit atau di Redditnya yang masuk ke ruang dan waktunya kita gitu loh, alias ke masa lalu atau ke masa depan. Nah, ini adalah kita sebelum berpegangan tangan sama si di Reddit. Kita masih ada Paimon di sebelah kita, tapi begitu kita berpegangan tangan dengan si di Reddit atau kita memasuki ke dimensi atau ruang dan waktunya di Reddit, Paimon itu langsung hilang. Sebenarnya bukan Paimon yang hilang, tapi dari sudut pandang ceritanya Paimon, itu kita yang hilang sama di Reddit langsung. Ya, tapi bukan itu inti yang mau kita bicarakan. Tapi yang mau kita bicarakan di sini adalah Paimon tidak ikut kita ke ruang dan waktu ini. Di mana waktu di ruang dan waktu ini kita bertemu Lumin, tapi kita di sini juga bertemu dengan Shade of Space atau Dewa Ruang dan Waktu. Ini makin mengiyakan bahwa God of Space ini adalah Paimon. Karena Paimonnya tadi masih di luar gitu. Mungkin dia menguping. Andaikan aja tadi Paimonnya itu ada ikut masuk, terus ada God of Space ini muncul, mungkin asumsi bahwa Paimon itu adalah God of Space sudah hilang. Ini God of Space-nya malah muncul, tapi Paimonnya nggak muncul. Terus ditambah lagi Ronova memberitahu kalau God of Space atau Asmodee itu punya majikan. Oke, lanjut lagi ke trailer tadi. Di sini tiba-tiba banget Isaro tuh ngomong sama si Ronova. Kamu sadar nggak sih kalau kamu itu sedang diawasi gitu loh. Terus si Ronova tuh langsung kayak gini. By whom? Whose gaze could pierce this far? Ternyata si Jester Piero cuy yang mengawasi si Ronova dari jauh. Ya harusnya si Ronova yang mengawasi si Piero ya. Karena dia yang mengkutuk Piero menjadi kekal gitu atau nggak bisa mati. Tapi hebat juga ya si Piero bisa ngelihat sejauh itu. Si Ronova ngomong lagi nih, dia ingat matanya Piero itu. Karena sebelum dia menjatuhkan kutukan keabadian itu, si Ronova melihat mata Piero itu. Ya sepertinya kayak ada dendam yang bakalan dibalas Piero ke Ronova ya. Ah, yes. Terus tiba-tiba si Rendotir langsung nyambung nih. Jadi buat kalian yang belum tahu, si Rendotir itu termasuk dari 1 dari 5 pendosa Khaenri'ah. Ya, Rendotir ini termasuk orang Khaenri'ah. Yang mana dia merupakan orang yang menyebabkan kataklizm itu. Tapi sekarang dia malah gabung sama orang yang menyelesaikan kataklizm itu. Jadi dia kayak yakin gitu kalau obsesinya Piero mungkin sudah lama lepas gitu semenjak dia kerja di bawahnya Saritsa. Jadi sebenarnya secara nggak langsung si Rendotter ini ngasih tahu sama si Ronova kalau Piero itu kerjasama sama Archon Cryo untuk menggulingkan mereka dari Celestial ini. Terus si Ronova ngomong gitu. Jadi dengan kekuatan Cryo yang lemah, dia berani gitu mengerahkan tatapannya pada Heavenly Principle atau prinsip langit. Masih lanjut lagi, ini Ronova yang ngomong. Jadi prinsip langit itu masih belum terbangun, masih tertidur sampai sekarang. Tapi mereka sudah melihat pergerakan Piero untuk menggulingkan mereka. Jadi mereka nggak bisa diam aja, mereka harus bergerak juga. Tapi mereka masih punya batas-batasnya. Jadi mereka nggak bisa asal-asalan juga. Mereka ada aturannya juga. Ya aturannya itu sudah dibuat sama prinsip langit. Jadi itulah kenapa judulnya Keterbatasan Dewa. Jadi masih lanjut ke adegan di mana Piero masih menatap langit tadi ya. Jadi tatapan dari para dewa ini selama ini diyakininya sebagai sebuah berkah.
Itulah asal-usulnya dari vision itu, yang merupakan tatapan dari dewa, dan dewa memberikan kita kekuatan berupa vision. Awalnya dia berpikir seperti itu. Walaupun asal-usulnya vision ini ada banyak banget sih. Ada yang versinya Raiden Shogun, ada yang versinya New Villette, dan ada juga yang versinya Pierrot ini ya. Terus di sini Pierrot ngomong lagi, atau katanya ketika manusia menatap langsung ke arah para dewa, maka justru sebaliknya, dewa itu yang akan memberikan murka dan hukuman kepada para manusia itu. Nah, terus tadi kan Pierrot itu menatap ke arah para dewa di atas tadi ya. Jadi dia tuh udah tahu tuh harga yang harus dibayarnya karena dia sudah menatap ke atas sana. Nah, jadi dia kepikiran nih, kalau misalnya ngelihat ke atas sana aja mereka sampai turun tangan untuk menghabisi, terus berapa harganya yang harus dia bayar untuk membinasakan mereka yang di atas sana. Sedangkan ngelihat aja dia itu bisa mati gitu loh, apalagi membinasakan dewa itu. Terus Pierrot tuh tahu dewa itu terdiam 1000 bahasa. Dia tuh tahu mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena mereka punya keterbatasan aturan yang dibuat oleh prinsip langit. Nah, jadi itulah yang Pierrot rasakan setelah dia menatap ke arah langit tersebut. Dia merasakan ada keterbatasan dari mereka. Terus Saritsa juga ngomong seperti ini. To all those who dare not look up to the heavens, Her Majesty the Tsaritsa says this. Behold, even the gods have their limits. Ya, terus setelah dari omongan Pierrot tadi, kita kembali ke Camp Fatui yang ada di Northcry. Dan di sini mereka melakukan pemeriksaan, dan juga minta pastikan Bani Bulan Embun bukan ancaman. Kita nggak tahu maksudnya ini apa ya. Nah, ternyata di sini kita di-reveal bahwa di Northcry nanti bakalan ada Columbina ya. Tapi kita nggak tahu dia lagi ngapain di sana. Dari omongannya Pierrot, dia mau Dumbslade harus dipulangkan dari Northcry bagaimanapun caranya. Karena di sini diperlihatkan Columbina, dan ini sudah pasti Columbina, jangan jadi Cici atau yang lain ya. Jadi Dumbslade ini kemungkinan Columbina dan mau dipulangkan dari Northcry ke Snesnaya bagaimanapun caranya oleh Pierrot. Kita nggak tahu dia mau ngapain. Ya, seperti itulah trailer untuk keterbatasan dewa ini. Bagaimana menurut kalian? Ada banyak hal banget yang bisa dibahas di sini. Kalau kalian mau berdiskusi, silahkan komen di bawah. Terima kasih.